Topeng Emas dan para pendukungnya sedang melakukan pertemuan. Tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan-teriakan, "Tahanan kabur! Tahanan kabur!" Mereka tahu. Topeng Hitam dan Martopuro tentu akan melawan mereka. Mau kemana kau? Kita lawan mereka. Mak Lampir, hadirnya Topeng Hitam. Mengagumkan. Baru kali ini aku melihat seorang wanita mampu melakukan sedahsyat itu. Gendowor benar-benar kagum atas kehebatan Nyai Parwati. Dengan hati-hati Gendowor mengikuti Parwati yang masuk ke dalam goa. Sebuah kitab terbuka di atas sebongkah batu. Ternyata Parwati sedang berlatih silat. Dan begitu seksama ia mempelajarinya. Hari berganti hari, dengan tekun Gendowor mempelajari kitab itu. Secara diam-diam, pemuda ini terus memperhatikan dengan seksama gerakan-gerakan Nyai Parwati. Di hari-hari berikutnya, dengan penuh semangat, Gendowor memperdalam ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu dari kitab Somala.
Saat berlatih dia sambil mengingat gerakan-gerakan Parwati ketika menghadapi musuh-musuhnya. Aba-aba dari Pangeran Purbaya dan para prajurit lantas berhamburan menyerang pasukan lawan. Pangeran Purbaya pun turun ke medan laga demi menghadapi serangan pasukan Topeng Emas. Topeng Emas maju saat Tumenggung Martopuro melangkah, dihentikan oleh Pangeran Purbaya. Berawal dari pertarungan antara Pangeran Purbaya melawan Topeng Emas. Tumenggung Martopuro tampak meloncat maju, namun Aji Basah Pamungkas sigap menghadapinya. Aji Basah melepas pukulan maut dan tepat mengenai dada Martopuro. Kemudian Topeng Emas berhasil memukul Purbaya hingga terpental. Mundur! Mundur semua! Mundur! Tangkap orang itu! Cepat! Seluruh pasukan mundur, tapi Tumenggung Martopuro yang terluka tertangkap. Inilah Tumenggung Kedung, saudara Martoloyo Bupati Tegal. Sekarang dia tidak berdaya di hadapan kita. Tumenggung yang ada di Jawa ini tunduk patuh dan takut pada kita. Aku usulkan agar Tumenggung Martopuro dihukum mati. Tidak, tidak bisa. Kenapa ketua? Dengan melaksanakan hukuman mati bagi setiap pembangkang, wibawa Andika akan menjadi kuat dan lebih besar. Tidak, ibuku pasti tidak setuju. Ibuku pernah berkata, jika seorang raja menghukum picis pada seorang pesakitan yang belum pernah diadili, itu adalah sewenang-wenang. Sekarang, masukkan dulu ke dalam penjara. Lain waktu, kita periksa apa kesalahannya. Tumenggung Martoloyo tampak kesakitan. Dia mengkhawatirkan keadaan Tumenggung Martopuro yang tertangkap. Iya, aku tahu. Sekarang aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan Dimas Martopuro. Sulit, Kanjeng Pangeran. Sekalipun Kadipaten Tegal, Pemalang, dan Pekalongan mencari orang yang sesakti Pendekar Topeng Emas, tidak akan bisa kecuali minta bantuan Baginda Prabu Sultan Agung. Dilihat dari gerak-geriknya, Pendekar Topeng Emas itu usianya masih sangat muda. Ya, betul Kanjeng Pangeran. Aku menduga kalau yang memakai topeng emas itu adalah Resoma, Kanjeng. Tapi aku tidak melihat ibunya. Bisa saja ibunya tidak datang, Kanjeng Pangeran. Mungkin kedatangan ibunya itu akan mengundang permusuhan dengan Raja Mataram. Mendingan ia tinggal di rumah. Mungkin begitu jalan pikirannya, Kanjeng. Kalau benar Arya Soma dan ibunya yang menjadi dedengkotnya, aku yang repot. Mereka menduga Topeng Emas adalah Arya Soma. Sudah lama istirahat di sini? Sejak salat maghrib tadi, Kiai. Kiai sempat memperhatikan Topeng Emas. Iya, dari pinggir medan pertempuran, aku memperhatikannya dengan sangat cermat. Melihat tinggi badannya, tubuhnya yang muda dan segar, sepak terjangnya yang brutal, dugaanku kuat sekali pendekar bertopeng emas itu Arya Soma. Kami pun sependapat, Romo. Tapi jangan terburu-buru yakin sepenuhnya. Harus diselidiki dulu dengan cermat. Jangan sampai salah tangkap. Betul, Romo.
Mari sekarang kita ke Kadipaten. Tapi kita cari kendaraan dulu di kampung, supaya kita sampai di Kadipaten lebih cepat. Mereka lalu meninggalkan tempat itu. Tampak Gendowor sedang mempersiapkan latihan olah kanuragan. Gerakan-gerakannya begitu mantap dan luar biasa bertenaga. Tumenggung Martoloyo menyambut kedatangan tamu. Ya Kanjeng, angkat barang-barang itu dan bawa masuk ke dalam. Perintah Martoloyo. Bagaimana kabarnya kakak? Nyai, silakan, silakan. Gendowor? Lupa ya? Maaf, bukankah Paduka Kanjeng Putri Rarara? Setiawati? Maaf, aduh, saya tidak sangka Kanjeng Rara. Sombong. Bukannya sombong, Jeng Rara. Pangling, Jeng Rara sudah gede begini. Aduh. Kenapa? Tidak apa-apa, Jeng Rara. Masih belajar baca tulis? Aku mau mengajarimu seperti dulu. Tidak, Jeng Rara. Terima kasih. Saya sekarang sudah bekerja. Jajan apa lagi kalian? Wati, sini. Panggil ibunya. Jangan dekati Gendowor. Dengan susah payah ayahmu mengirimkan Gendowor ke sini supaya berjalan sama kamu. Kok malah kamu mendekati dia? Salah apa Gendowor, Bu? Coba katakan, salah apa? Salahnya, dia itu tukang pekate kuda. Tukang pekate yang ngobrolnya sama pekate. Bukan dengan Putri Adipati seperti kamu. Sudah, jangan banyak ngomong. Romo menunggu. Ayo. Rupanya ibu ini tidak suka putrinya bergaul dengan Gendowor yang hanya seorang pekatik. Topeng Mas. Ya, benar Kakang. Maka dari itu kami sangat mengharapkan Kakang untuk datang kemari. Setiawati ngobrol sama Gendowor. Kapan? Barusan. Lapornya. Dan jaga baik-baik. Iya. Ada apa Kakang? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Syukurlah. Begini Kang Mas, kemampuan Kakang di atas kemampuan kami. Malampir, Si Gerandong, Aji Basa Pamungkas, dan Topeng Emas akan merajalela di Mataram. Kalau tidak segera kami tangkap. Aji Basa Pamungkas yang dulu pernah menyerbu ke Mataram itu? Benar, benar sekali Kang Mas. Ya, Pangeran Purbaya pun sering mencoba untuk menangkap Aji Basa Pamungkas. Tapi dia tidak pernah berhasil. Aku jadi penasaran. Siapkan pasukan besok. Aku sendiri yang akan menangkap Aji Basa Pamungkas dan Topeng Mas itu. Magabatanga. Gendowor mengintip mereka yang sedang belajar agar bisa membaca. Seluruh firman mengejawantah pada alam semesta ini akan mengalami akhir. Akan mengalami kisah. Aku mau bicara. Kaya bagaimanapun pasti akan ditinggalkan. Betapapun besarnya. Ada apa? Antarkan aku ke Bumi Jawa. Kemana? Tua. Rara Setiawati menarik tangan Gendowor. Aman, Jeng Rara.
banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan begal yang dipimpin Topeng Emas. Tidak peduli, orang bilang pemandangan antara Tuwul Bumi Jawa sangat bagus. Aku ingin ke sana. Aduh, aku tidak berani, Jeng Rara. Aku nanti dimarahi Kanjeng Tumenggung kalau aku pergi tanpa izin beliau. Oh, begitu. Biar aku yang minta izin pada pamanku. Jeng Rara, jangan Jeng Rara. Aku nggak mau, Jeng Rara. Masa bodoh, pokoknya kalau disuruh pamanku harus mau. Kendawar tidak mau, tapi gadis itu bersikeras. Nyai Parwati sedang berjalan, tiba-tiba berpapasan dengan Pangeran Purbaya dan yang lain. Tunggu, Nyi Parwati. Maaf, Nyai. Aku datang atas nama Sinuwun Kanjeng Gusti Sultan Agung Pangreh Tanah Jawa. Percakapan yang bernada kaku. Bagaimana keadaan Nyai? Semoga senantiasa sehat, tidak kurang suatu apa. Langsung saja, katakan apa tujuan Kanjeng. Oh ya, mana Arya Soma? Biasanya selalu bersama-sama dengan Nyai. Tidak juga. Dia bukan anak-anak lagi. Dia bebas kemana saja dia mau. Nyai pernah dengar tentang pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan para pembangkang yang balelo. Nyai tahu kan? Bukan urusanku untuk tahu. Hei, jawaban Nyai kurang sopan. Bisakah Nyai perhalus? Itulah aku, Kanjeng. Harap Kanjeng tahu, aku tidak suka berbasa-basi. Apalagi menipu diri sendiri. Kami harap Nyai sudi mengikuti kami ke Kadipaten. Ada yang ingin kami bicarakan dengan Nyai panjang lebar, termasuk Arya Soma. Biar nanti Arya Soma kami jemput dengan kereta. Apakah kami ditangkap? Bukan. Nyai menjadi tamu kehormatan kami. Aku merasa tidak pantas menjadi tamu kehormatan. Silakan undang orang lain untuk menjadi tamu kehormatan Kanjeng. Nyai, tunggu. Kanjeng Adipati yang marah langsung meloncat dan menghadang Parwati dengan merobohkan sebuah tugu. Nyai bersedia atau tidak kami bawa ke Kadipaten? Jawab yang tegas. Tidak. Berarti kami harus membawa Nyai ke Kadipaten dengan paksa. Kalau begitu, Andika adalah petinggi kerajaan yang kejam. Kurang ajar. Iya. Pertarungan seru tak terelakkan. Teriak Kiai Jamas. Sabar Nanda Pangeran, sabar. Nyi Parwati bukan musuh Nanda. Cukup, sudah, hentikan. Jangan tapi dia harus ditanya, Kiai. Siapa sebenarnya Topeng Emas? Sebab sosok tubuhnya mirip Arya Soma, anak Nyi Parwati. Jadi Kanjeng menuduh anakku yang menjadi pemimpin pemberontak. Bagus benar, sifat para petinggi Mataram. Tunggu, Nyai, tunggu. Tahan, tahan. Tidak perlu dikejar. Ananda akan gagal mencari keterangan tentang pendekar bertopeng emas itu jika sikap Ananda keras dan kasar. Nyi Parwati akan semakin menjauh, dan jika wanita itu sakit hati, Ananda akan rugi kehilangan calon mitra yang sakti mandraguna. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus diam saja? Ananda Pangeran pernah membuat kesan yang kurang baik dalam kehidupan Nyi Parwati. Maka segala yang dilakukan Ananda akan dianggap kurang baik sebagai sikap perlawanan kepada Ananda. Sebaiknya Ananda diam saja. Biarlah kami para kiai sepuh yang akan mengadakan pendekatan dengan Nyi Parwati. Dan akan kami tanyakan siapa sebenarnya pendekar bertopeng emas itu. Kalau Nyi Parwati tidak tahu, mudah-mudahan Nyi Parwati mau membantu kita menyelidikinya.
Kiai Sebayu berbicara dengan terinci dan masuk akal. Awas, jangan salah omong. Jangan tunjukkan bahwa kita telah menikah. Akan aku panggil Dinda dengan Nyai, ya? Iya, aku mengerti kakak. Pesan Arya Soma. Ibu, Ibu, Soma, apa kau dengar tentang warta pemberontakan di setiap kademangan yang dipimpin oleh pendekar topeng emas? iya, Soma mendengar warta itu di warung-warung. Memangnya kenapa, Ibu? Para petinggi Mataram, yaitu Pangeran Purbaya, Pusponegoro dan Martoloyo menuduh kau pelakunya, Soma. Maksud Ibu, aku sebagai pendekar topeng emas begitu? Iya, Ibu percaya? sementara ini tidak. Ibu akan menyelidikinya. Mau kemana kalian? Mengantarkan Dian Selasih pulang, Ibu. Di mana rumahmu? Ditaruh, Ibu. Loh, sebulan yang lalu kau bilang di Dusun Dharma Sandi. Sekarang ditaruh. Mana yang benar? Parwati heran. Ayah membantu seorang Demang. Kemana Demang itu menugaskan, disitulah ayah berada. Ibu ingin bertemu dengan ayahmu, Nadian. Ini merupakan berita gembira buat ayah. Kapan? Asih pintar menjawab. Waktu yang tepat. Makin cepat makin bagus, Ibu. Boleh Soma permisi sekarang, Ibu? Segera pulang ya, Soma. Tentu, Ibu. Sepertinya Ibu mulai curiga, Nyai. Kita harus bisa menghapus kecurigaan Ibu. Beliau harus yakin bahwa kakak bersih dari keterlibatan dengan laskar pemberontak. Laporkan kepada Ayah. Biarlah Ayah yang mencari cara menghapus kecurigaan Ibu dan para petinggi Mataram itu kepada aku. Ya, sekalian juga laporkan tentang keinginan Ibu bertemu dengan Ayah. Mereka bergegas menemui Aji Basah. Kalau hanya untuk mengelabui ibumu agar dia tidak curiga pada ketua, besok kita serang Kademangan Surodadi. Kali ini biarlah yang menjadi pendekar bertopeng emas segera dong dengan penyamarannya. Sementara Arya Soma beserta ibunya menghadap para kiai. Mak Lampir menyusun siasat. Siasat itu pasti meyakinkan Ibu dan para petinggi bahwa aku bukan topeng emas. Siasat yang sangat bagus, Malampir. Siasat yang harus cepat kita laksanakan. Ayo kita makan. Keesokan harinya, mereka menyerang Kademangan Surodadi dengan jelmaan Gerandong sebagai topeng emas. Waalaikumsalam. Ibu, ada tamu, Ibu. Silakan, Kiai. Silakan. Arya Soma mempersilahkan para kiai masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istimewa hari ini dapat tamu para kiai. Ada urusan apa kiai kemari? Apakah utusan dari Pangeran Purbaya atau dari pikiran kiai sendiri? Yang jelas kedatangan kami kembali membawa dua tujuan. Tujuan apa? Pertama, bersilaturahmi dengan Nyai. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kami ini dapat terjalin kerjasama yang baik. Dengan hati-hati Kiai Sebayu berbicara. Kerjasama bagaimana maksud kiai? Kita adalah golongan putih yang bercita-cita menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini, serta membela kaum lemah dari tindasan orang-orang yang melakukan angkara murka. Sekarang banyak pemberontakan. Rakyat ketakutan merasa dirinya tidak aman. Kami ingin mengajak Nyai bergabung bersama kami untuk membela kaum yang lemah dari penindasan para pemberontak. Parwati nampak berpikir.
Maaf, kami sedang berpuasa. Memangnya sekarang hari apa, Kiai? Senin Pon. Silakan, hidangkan saja untuk ibumu. Tidak, aku juga sama. Senin Kamis, Nyai? Iya, juga puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Bawa saja semuanya ke dalam. Soma membawa masuk air minum itu. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana Nyi Parwati mendapatkan kitab Kurusumala itu? Mungkin kesaktiannya didapat dari berguru. Mustahil. Hampir semua perguruan yang ada di tanah Jawa ini, aku kenal keistimewaan dan kelemahannya. Tapi ajian-ajian yang dimiliki Nyi Parwati itu sangat lain. Tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan yang aku kenal. Terdengar ledakan. Apa itu? Jangan-jangan Topeng Mas dan pasukannya akan menyerbu kemari. Lalu dia akan menghancurkan gerbang kota. Benar, arahnya dari gerbang kota sebelah timur. Tidak mungkin. Sebab pasukan manapun yang akan melakukan penyerangan di waktu malam tidak mungkin membuat kegempara. Tapi Topeng Mas adalah pendekar yang sombong, besar kepala. Dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Kalau itu mungkin, atau bisa juga suatu pancingan. Kalau begitu saya akan membagi 2 pasukan. Sebagian menjaga di sini, sebagian lagi di gerbang kota. Jangan dulu. Sebaiknya kita periksa dulu. Ayo. Mereka berangkat memeriksa keadaan. Ternyata Gendowor sedang berlatih kanuragan. Tidak ada. Iya, gabungan gerbang kota itu tidak apa-apa. Didengar dari suaranya, seperti ada orang yang sedang menakar kanuragan. Suaranya dari sebelah sana. Ayo. Di sana. Lihat, batu-batu ini hancur bukan oleh Palu Godam. Betul. Betul, Kanjeng. Baru saja ada orang yang menatar kesaktiannya di sini. Kalau begitu, kira-kira siapa Dimas? Kalau dilihat dari gelagat dan ritual yang dilakukan, barangkali Demang Wirasaba, Kanjeng. Aku lihat dia sering muti. Dan akhir-akhir ini, dia melakukan pati geni selama 3 hari 3 malam. Pusponegoro curiga pada Demang Wirasaba. Coba selidiki. Sampai di mana tingkat kedikdayaannya. Ya. Siapa tahu bisa kita jadikan jago untuk menghadapi kesaktian pendekar Topeng Mas. Betul. Mari. Mari. Martopuro, ketua mau bicara. Kenapa diam saja? Apa kau sudah tuli? Biar malam ini. Aku tahu caranya agar diam kamu. Mundur semua. Soma matak ajian, lalu menghantam Tumenggung Martopuro yang terpental dan kesakitan. Bergabunglah dengan kami, Martopuro. Kau akan kujadikan penguasa di wilayah barat. Kau akan menguasai Tatar Pasundan dan menggantikan Adipati Ukur. Apa hakmu mengangkat seseorang menjadi penguasa? Kalian hanyalah pemberontak yang hanya bisa mengatur para penjahat, maling, dan begal. Tidak, aku tidak mau diatur oleh kalian. Martopuro dengan keras menolak. Ketua, izinkan aku membunuh Martopuro. Sabar Malampir. Akan tiba masanya para pembangkang seperti dia mati di tangan kita. Aku beri kesempatan kamu berpikir, Martopuro. Ikut aku, atau kau ikut Sultan Agung. Hah? Ingat itu, Martopuro. Kami beri waktu 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan, kau belum mengambil keputusan untuk berpihak kepada kami,
maka itu berarti kau akan mati dalam penjara di Kademangan Surodadi ini. Mengerti? Aji Basah Pamungkas pun mengancam. Bisik Martopuro dan pelayan itu tertarik. Usahakan aku teluang atau apa saja yang bisa ditulisi. Aku mau menulis surat kepada... Kepada siapa? Kalau petinggi, aku tidak mau. Aku bisa ditangkap. Aku takut. Aku tujukan pada Pekati Gendowor, Pekati Kang Masku. Berapa upah yang kau minta? 3 ringgit. Mintalah pada Pekati Gendowor. Dia akan memintakan kepada keluargaku sejumlah uang untuk kamu, ya. Nanti malam aku kesini lagi. Akan aku bawakan semua pesanan Kanjeng. Pelayan menyanggupi. Jatuhnya Kademangan itu pada hari Kamis. Sedangkan pada hari itu kami lihat sendiri Arya Soma bersama ibunya. Kalau begitu, Arya Soma bukan pendekar topeng, Mas? Aku kira begitu. Arya Soma benar-benar bersih. Kiai, Ya, kalau sekiranya Arya Soma benar-benar bersih, apakah bisa kita minta tolong untuk menghadapi pendekar topeng emas itu, Kiai? Arya Soma dianggap bersih. Siasat Mak Lampir berhasil mengecoh para kiai Kami ingin sepuh. meminta kesediaannya untuk membebaskan adik Mas Tumenggung Martopuro yang ditawan mereka, Kiai. Tumenggung Martoloyo lalu menceritakan kejadian saat Tumenggung Martopuro ditawan pasukannya Topeng Emas. Ketika pasukan ditarik mundur oleh Pangeran Purbaya, Martopuro yang tergeletak karena luka tidak sempat lari dan menjadi tawanan. Mundur! Tangkap orang itu! Cepat! Dimas tahu? Di mana Dimas Martopuro ditahan oleh para pemberontak? Masih gelap, Kang Mas. Ada warta yang mengatakan bahwa Dimas Temenggung Martopuro disembunyikan di Duku Waru. Lalu ada pula yang mengatakan ditahan di Ceri. Malah belakangan ini, ada yang mengatakan bahwa Dimas Martopuro telah dipindahkan dari Dharmasadi ke Taru. Musuh sengaja meniupkan warta yang simpang siur untuk membuat kita bingung. Betul. Dalam waktu dekat ini kita harus membebaskan Dimas Temenggung Martopuro. Hatiku selalu gelisah kalau selama ini Dimas Martopuro masih di tangan musuh. Diam-diam Gendowor mengikuti pembicaraan. Kiai! 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 Ada apa? Maaf Kiai, numpang tanya. Kalau mau ketemu Pekati Gendowor, di mana ya tempatnya? Mari aku tunjukkan. Kiai, silakan Kiai langsung. Pangeran ada di dalam. Aku akan menyusul sesudah menunjukkan orang ini ke tempat Gendowor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Basari mengantar pelayan itu. Kiai Basari tidak jadi mengetuk pintu. Tiba-tiba terdengar angin bertiup kencang. Kiai, ada terompah Kiai. Mana? Ini. Ambil. Ini Kiai. Ini pasti terompah milik pendekar sakti tadi. Siluman. Ah, sok tahu kamu. Mari kita tanyakan pada Gendowor. Mungkin dia tahu siapa pendekar pemilik terompah ini. Ayo. Mereka lalu menuju ke tempat Gendowor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa? Kiai Basari. Kiai, siapa pemilik trompa ini, Gendowor? Seperti terompahku? Tidak mungkin. Pemilik terompah ini berilmu tinggi. Aku temukan barang ini di tempat pendadaran, kanuragan, dan olah batingnya. Milik siapa ya? Kiai temukan di mana? Di kebun itu tadi. Tinggalkan saja terompahnya di sini, Kiai. Biar nanti saya tanyakan pada yang lain. Tidak, akan kutanyakan sendiri pada pendorongmu. Terompah itu lalu dibawa Kiai Basari. Andika ini siapa? Rahasia. Pangeran Purbaya meneliti terompah itu. Terompah ini bisa menjadi petunjuk untuk melacak orang sakti yang sedang kita cari. Betul. Besok kumpulkan seluruh Demang dan Punggawa Kadipaten. Dan tanyakan tentang terompah ini di Mas Pusponegoro. Sendiko Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Gendowor? Mohon bicara empat mata, Kanjeng. Penting. Ada apa? Sadinawala. Dari siapa? Tumenggung Martopuro. Dari tahanan. Di mana? Kademangan Darmasadi. Kanjeng baca saja dulu. Gendowor menyerahkan Nawala dan Tumenggung Martoloyo membacanya. Mana orang yang membawa surat ini? Dia takut menghadap Kanjeng. Katakan padanya, aku akan memberinya dia upah 3 ringgit. Sebagaimana yang telah dijanjikan Dimas Martopuro. Saya disuruh mewakilinya. Kita akan segera menyerbu Kademangan Moga. 200 laskar kita sudah masuk ke sana dengan berbagai macam penyamaran. 1000 orang lagi telah kita persiapkan untuk segera menyerbu ke sana. Setiap minggu kita membutuhkan 300 dacin beras, sayuran, telur, dan daging untuk memberi makan laskar kita. Mak Lampir sedang mengatur siasat penyerangan. Apakah sudah dilaksanakan? Beres, Kanjeng. Bahkan dananya sudah diserahkan pada Ki Wangsa Jangkung. Dia yang mengurusi pembelian bahan makanan, Kanjeng. Tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran. Di saat itu tampak sesosok orang menyelinap ke ruang tahanan. Ternyata orang itu bertopeng hitam. Dengan cepat dia bertindak menyelamatkan Tumenggung Martopuro. Siapa kamu? Utusan Musti Pangeran. Pangeran Purbaya? Iya, cepat Kanjeng. Para prajurit lantas menyebar. Seorang prajurit memukul kentongan dengan nada titir, yang berarti ada bahaya. Topeng Emas dan para pendukungnya sedang melakukan pertemuan. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara titir dan hiruk pikuk di luar. Teriakan-teriakan keras. Tahanan kabur! Tahanan kabur! Mereka telah menghukum kita. Topeng Hitam dan Martopuro tentu akan melawan mereka.
dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.